Silahkan teman-teman kalau Soalnya kayak mau gini. buka Wih, PowerPoint-nya, ya buka PowerPoint yang chapter 2. Ya. PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, sudah, Bu. Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, di chapter 2 ini kita akan mencatat proses atau transaksi akuntansi, ya. Proses atau kegiatan transaksi ya untuk akuntansi itu dimulai dengan adanya transaksi, ya. Transaksi ini ya seperti yang kita bahas minggu lalu, dia harus memiliki nilai uang gitu ya. Nah, sudah ada nilai economic value-nya. Nah, ini kita akan analisis ya, transaksinya dianalisis ya. Jika mengandung economic value ya, maka akan kita catat ya, dicatat secara akuntansi ya. Nanti dari transaksi ini akan timbul bukti ya kan. Nah, bukti-bukti. Misalkan kita membeli peralatan, maka akan memperoleh kwitansi gitu ya, dari penjual kita akan memperoleh kwitansi. Nah, kwitansi inilah ya, bukti-bukti inilah yang akan kita catat. Ya, jadi kita tidak bisa ya seenaknya gitu ada transaksi tanpa bukti kemudian kita catat. Tapi harus ada dokumen sumbernya. Ya, dokumen sumbernya ini salah satunya ya kwitansi. Kalau misalkan membeli barang dagangan ya atau menjual barang dagangan ya, nanti buktinya itu kita menggunakan faktur ya, yang namanya faktur. Faktur itu nanti yang akan kita catat ya, jadi harus ada dokumen sumbernya. Nah, dari dokumen sumber ini kita akan mulai mencatat proses akuntansi ya. Kita akan menyusun ya, yang namanya jurnal ya, akan menyusun yang namanya jurnal. Jurnal di sini bukan jurnal ilmiah ya, maksudnya ini nanti jurnal di sini adalah jurnal yang debit kredit, jurnal kanan kiri ya, kolom kanan kiri ya jurnal. Nah, kemudian ya nanti dari jurnal kita akan melakukan yang namanya posting ya. Kita akan mengelompokkan nih jurnal-jurnal yang ini menurut nama akunnya. Jadi kita kelompokkan yang akun kas sendiri, kemudian yang akun piutang sendiri, yang akun utang sendiri gitu ya. Jadi kita akan posting. Nah, posting menurut nama akunnya ya ke yang namanya buku besar atau ledger. Bukunya sebesar apa sih ya? Sebenarnya bukan yang gede banget gitu, enggak gitu ya. Tapi kolomnya banyak ya. Jadi format format umumnya, format standarnya untuk buku besar ini kolomnya banyak ya. Selanjutnya ya, nanti saldo-saldo yang ada di buku besar ya, saldo terakhir gitu ya, saldo akhir yang ada di buku besar akan kita kelompokkan ya, akan kita ikhtisarkan ya, akan kita summary ya, kita akan susun yang namanya neraca saldo. Nah, semoga nanti sampai sini ya, bisa sampai neraca saldo nih hari ini. Nah, neraca saldo di akhir periode ya, di akhir periode kita akan susun neraca saldo. Nanti ya selanjutnya ketika akhir periode ya, di akhir periode kita akan lihat lagi ya, apakah ada hal-hal gitu ya, ada transaksi-transaksi yang memerlukan penyesuaian ya. Ada yang namanya adjustment ya, kita akan menyusun jurnal penyesuaian ya di sini. Jadi di sini ada jurnal lagi ya, ada jurnal penyesuaian. Adjusting entries ya. Nah, selanjutnya ya, dari neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian ya, kita akan menambahkan nih jurnal penyesuaian ke neraca saldonya. Nanti akan menjadi ya neraca saldo disesuaikan. Ya, neraca saldo disesuaikan inilah ya
ini yang akan menjadi bahan, menjadi pangkal gitu ya dari penyusunan laporan keuangan. Nah, kita akan menyusun laporan keuangan ya dari income statement ya, laporan laba rugi. Kemudian kita akan susun laporan perubahan modal ya. Kita akan mulai dulu dari perusahaan perorangan ya. Jadi kita akan susun laporan perubahan modal ya. Laporan ekuitas. Nah, selanjutnya laporan yang ketiga kita akan susun yang namanya neraca atau ini istilah kerennya ya, Statement of Financial Position. SOFP gitu ya. Biasanya disebut SOFP, Statement of Financial Position. Nanti itu 3 laporan ya. 3 laporan inilah ya yang akan kita hasilkan ya. Ada 2 laporan keuangan lagi ya, ada 2 laporan keuangan lagi yaitu laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau laporan arus kas ini isinya adalah ya seluruh kas masuk ya dan seluruh kas keluar ya selama 1 periode yang dilakukan oleh perusahaan. Kita akan susun laporan arus kas. Kemudian untuk catatan atas laporan keuangan ini laporan yang menjelaskan ya, yang menjelaskan isi dari laporan keuangan yang lain. Ya, misalkan nanti di neraca gitu ya, di neraca nilai total piutangnya misalkan 100.000. Nah, nilai total piutang 100.000 ini nilai piutang kepada siapa saja nanti akan dirinci di catatan atas laporan keuangan, yaitu contohnya. Nah, ini laporan keuangan yang akan dihasilkan dan nanti fokus kita ya sampai dengan UTS yang di sini ya 3 laporan ini ya, menyusun laporan laba rugi atau income statement, kemudian menyusun laporan perubahan modal dan menyusun neraca atau statement of financial position. Nah, apakah sudah selesai di sini? Nah, nanti selanjutnya ya setelah berhasil disusun laporan keuangan ya kita akan susun yang namanya jurnal penutup ya. Kita harus menutup nih. Kita akan menutup, akan mengclosing ya seluruh akun-akun nominal atau yang ada di laporan laba rugi. Ini akan kita nolkan, ya akan kita tutup. Nah, ini di akhir periode. Dan nanti di awal periode berikutnya, ya misalkan di tanggal 1 Januari ya tahun berikutnya, kita akan susun yang namanya jurnal pembalik. Ya. Nah, inilah satu siklus akuntansi. Ya, nah, semoga sudah dapat gambarannya. Ya. Di hari ini ya kita akan ke sini dulu ya nih. Nah, kita akan di titik nih. Jurnal. Nih, kalau yang persamaan akuntansi kemarin berarti bagian dari apa gitu? Itu untuk menunjukkan ya nanti ya, untuk menunjukkan dasar utama gitu ya dari proses akuntansi adalah di situ ya adanya persamaan akuntansi. Ini kalau di chapter 2 ya target akhirnya adalah sampai menyiapkan trial balance ya. Tapi nanti setidaknya sampai posting ke buku besar kita bisa lakukan. Nah, untuk jurnal ya. Nah, ini yang dikenal gitu ya, yang namanya sistem pembukuan berpasangan. Ya. Ada pasangannya nih. Ada kolom kanan ya. Ada kolom kiri ya. Atau kita sebutkan debit kredit. Debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Ya. Itu saja ya. Kiri kanan ya, kalau menjelaskan ke UMKM itu biasanya kiri kanan kita pakainya, nggak pakai istilah debit kredit gitu ya. Nah, kalian langsung ya pakai istilah debit kredit ya, debit kiri kredit kanan ya. Ini bentuk sederhana dalam bentuk yang namanya T account ya. Ini T account T. Ini debit, ini kredit. Debit ya, dan kredit itu harus sama
ya, apa yang di kolom kiri jumlahnya harus sama dengan apa yang di kolom kanan. Gitu ya. Kalau ini summary ya, nih kalau ini summary di apa di buku besarnya. Nanti kalau di jurnal ya debit dan kreditnya harus sama. Debit harus sama dengan kredit ya di sistem pembukuan berpasangan namanya. Nah berikutnya ya, saya akan jelaskan dulu ini untuk sifat ya, sifat atau saldo normal ya. Saldo normal dari akun-akun ya. Akun itu golongannya ada, saya golongkan kelima tadi ya. Harta atau aset ya. Kalian pakai salah satu jari ya. Nah, harta atau aset di jempol, kemudian liabilitas telunjuk, ya. Kemudian jari tengahnya adalah ekuitas atau modal ya. Kemudian jari manisnya pendapatan ya. Jari kelingkingnya beban. Nah, ini adalah 5 kelompok akun utama. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ya. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Ya. Aset, aset ini kalau asetnya bertambah di kiri. Kiri ini maksudnya debit ya. Jadi kalau jurnal ya kan bentuk normalnya seperti ini nanti ya. Ini nama akunnya nanti. Kemudian ini referensi buktinya. Kemudian debit ya, debit reference ya, kolom debit dan kolom kredit. Nah, maksud yang ini tadi kalau bertambah ya, kalau bertambah berarti nanti kita jurnal gitu ya. Kita jurnal misalkan kas, kita jurnal kas, akunnya kas. Kas itu kelompok harta ya, kas kelompok harta. Oh, harta itu bertambah debit. Nah, nanti masukkan di sini misalkan 100.000. Gitu ya. Jadi kalau harta nih, harta dan beban, nah, harta dan beban, jempol dan kelingking kalau bertambah di kolom debit ya, kita masukkannya ke kolom debit. Sedangkan 3 jari yang di tengah ya, utang, modal dan pendapatan kalau bertambah kredit ya. Jadi yang ini debit, saldo normalnya debit ya. Yang 3 jari di tengah saldo normalnya kredit. Nah, gitu ya. Sebaliknya ya, sebaliknya kalau hartanya berkurang, kalau hartanya berkurang berarti kredit ya. Aset, ya, aset bertambah ya, ini ya, kalau naik ya, bertambah itu di debit ya. Jadi aset dan beban ya bertambah ya, meningkat, maka masuk kolom debit. Sedangkan kalau berkurang ya masuk di kolom kredit ya. Kemudian ya kalau berkurang ya aset dan beban kalau berkurang di kolom kredit. Sebaliknya untuk yang 3 di tengah ini ya, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, ini adalah saldo normal. Ini nanti aturan untuk memasukkan ke kolom jurnalnya ya. Jadi kalau misalkan ada kas nih, ada kas masuk, ada penambahan kas, oh berarti akan kita masukkan ya penambahan ke kolom debit ya, sebesar berapa. Kalau ada kas yang keluar, oh kasnya berkurang, oh berarti nanti kita masukkan ke kolom kredit. Nah ini aturan di jurnal ya. Kemudian misalkan ada utang, perusahaan melakukan hutang gitu ya, ini melakukan hutang ya. Ketika timbul hutang, maka hutangnya akan kita kredit ya, utangnya bertambah akan kita kredit. Seperti itu. Kalau kita bayar hutang ya, hutangnya berkurang, maka nanti utangnya akan kita debit. Nah, ini aturan normalnya ya, ada aturan normalnya. Nah, terkait sifat-sifat dari akun ya, saldo normal dari akun. Tapi ya ada 2 hal ya,
ada dua hal yang agak berbeda yang tidak mengikuti pattern ini ya. Ada dua hal ya di aset. Nah, di aset ini nanti ada yang namanya akumulasi depresiasi. Apa itu Bu akumulasi depresiasi? Jadi misalkan perusahaan punya peralatan ya, punya peralatan. Dia beli peralatan ya, beli komputer ya. Beli komputer harga belinya 10 juta. Ya, misalkan ada komputer harga belinya 10 juta. Ya, dibeli nih. Kemudian diperkirakan ini komputernya kayaknya bisa dipakai selama periode 4 tahun. Ya. Berarti komputernya masuk ke dalam golongan aset tetap ya, karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, selama 4 tahun ini ya, selama 4 tahun ini kan nilai manfaatnya ya, nilai manfaat dari komputernya itu kan makin lama makin turun ya. Tidak sama kan komputer baru dengan komputer lama ya. Komputer lama itu kan misalkan udah dipakai 2 tahun gitu ya, sudah sering hang gitu ya, sudah sering hang atau mungkin tombolnya ada yang hilang dan sebagainya. Jadi masa manfaatnya turun. Nah, penurunan masa manfaat ya, penurunan itu ya, nilai manfaat dari aset tetap ya, itu yang kita sebut depresiasi. Nah, ada yang namanya penyusutan. Bukan berarti komputernya terus menyusut mengecil gitu ya. Nah, cuma manfaatnya berkurang ya, manfaatnya berkurang. Itu yang namanya depresiasi. Ya, depresiasi. Kita harus mengalokasikan nih ya, kita harus mengalokasikan terkait penurunan ya dari manfaat aset tetap ini. Nah, kita akan melakukan yang namanya depresiasi. Kalau tadi 10 juta itu bisa dimanfaatkan selama 4 tahun ya. Ini misalkan kita menggunakan penyusutan garis lurus. Garis lurus itu artinya tiap periode itu penyusutannya dianggap sama ya. Tiap periode di penyusutannya dianggap sama. Maka nanti kita akan jurnal nih 10 juta dibagi 4 tahun. Oh, berarti penyusutan tiap tahunnya adalah 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini yang namanya depresiasi ya. Nah, di dalam depresiasi ini kan depresiasi tahun pertama ya. Penyusutan tahun pertama 2,5 tahun. Penyusutan tahun kedua 2,5 juta ya. Penyusutan tahun kedua 2,5 juta. Penyusutan tahun ketiga 2,5 juta, penyusutan tahun keempat 2,5 juta juga ya. Jadi merata penyusutannya tiap tahun selama 4 tahun itu. Nah, penyusutan dari tahun pertama ke tahun kedua, kemudian tahun pertama, tahun kedua ditambah tahun ketiga, ini yang namanya akumulasi depresiasi. Ya, namanya akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi ini ya, ini harus kita catat, harus kita jurnal. Ya, jadi akumulasi depresiasi ini merupakan bagian dari akun aset ya. Tapi kalau dia bertambah ya, kalau bertambah dia akan dikredit. Nah, ini sifat sifat yang namanya kontra account, sifatnya kontra. Harusnya aset itu kalau bertambah kan di debit. Lah ini kalau bertambah kok di kredit. Nah, ini yang namanya kontra account. Nah, ini. Jadi di aset itu nanti ada satu akun ya, itu yang sifatnya agak berbeda. Nah, di ekuitas itu ada satu akun lagi ya. Di ekuitas ini ada akun yang namanya misalkan nih kemarin yang kasusnya bengkel Paiman ya. Itu kan di akhir periode si pemiliknya ngambil uang ya, si pemiliknya ngambil uang nih dari usahanya. Itu yang namanya prive. Ya. Itu yang namanya prive atau withdrawal ya. Pengambilan pribadi itu yang namanya prive. Nah, prive ini ya, ini sifatnya kontra akun juga terhadap akun ekuitas ya. Jadi kalau modal bertambah ya. Jadi kalau modal bertambah itu kan kredit ya, nih modal bertambah itu kredit. Nah, sedangkan prive ya, prive ini
kebalikan. Kalau ada privé, ya, kalau ada privé, ini justru nanti kita catat di sisi debit. Ya, kalau ada privé, ya, kita catat di sisi debit. Nah, ini yang namanya kontra account. Nah, ini dua hal ya yang sifatnya kontra. Akumulasi depresiasi untuk aset dan privé di ekuitas. Nah, ini aja ya untuk aturan debit kredit. Selanjutnya ini beberapa contoh akun itu ya, akun yang masuk ke aset, liabilitas dan ekuitas. Lalu ini siklus tadi yang kita bahas di awal ya, dari analisis transaksi, kemudian mencatat di jurnal, memposting ke buku besar, menyusun ya, mensummary saldo buku besar di neraca saldo atau trial balance. Kemudian di akhir periode kita lihat apakah masih ada hal-hal yang harus disesuaikan ya, akan kita catat di adjusting entries ya. Selanjutnya dari adjusting entry ya, yang menyesuaikan trial balance, kita akan susun adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Dari neraca saldo disesuaikan, itu yang akan kita jadikan acuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang 3 tadi ya, income statement, kemudian laporan perubahan modal, dan juga neraca. Ya. Dan nih kita susun jurnal penutup ya, untuk menutup akun-akun nominal yang ada di income statement, dan akan kita sajikan kembali ya neraca saldo setelah penutupan. Nanti di awal periode berikutnya kita secara opsional bisa menyusun jurnal pembalik. Nah, untuk pencatatan transaksi ya, untuk pencatatan transaksi ini format standar jurnal ya, format standar jurnal. Ya, ini jurnal umum ya. Ya, ini J1 ini kode nanti untuk memposting ya. Ada kolom tanggal ya, ada kolom tanggal, kemudian kolom untuk nama akun. Nah, untuk nama akun atau biasanya kalian tulis saja akun atau keterangan itu juga boleh ya. Kemudian referensi ini biasanya untuk mengisi bukti ya. Lalu kolom debit dan kredit. Ini yang kolom kiri dan kanan yang tadi saya sebutkan. Ya. Kita akan coba ya mencatat nih. Di transaksi tanggal 1 September. Renil ya menginvestasikan 15.000 euro cash ya ke dalam usahanya. Usahanya ini dinamai Softbite ya. Jadi si Nil dia mengambil uang pribadinya ya 15.000, kemudian dia investasikan ya untuk mendirikan usaha. Kita akan mencatat dari sisi usahanya, dari sisi Softbite ya, dari sisi entitas usahanya, bukan dari sisi Nil ya, dari sisi Softbite. Berarti Softbite di sini dia menerima 15.000 ya. Softbite menerima kas 15.000 ya. Menerima kas. Kas tadi akun apa? Aset bertambah debit atau kredit? Debit. Nah, berarti kita akan catat nih di transaksi tanggal 1 September ya. Pertama adalah kas ya, masuk ke kolom debit 15.000. Berikutnya, tadi kan harus berpasangan ya Bu ya, debit harus sama dengan kredit ya. Berarti harus ada dong sisi kreditnya. Sisi kreditnya apa ya gitu. Modal. Ya. Sisi kreditnya adalah modalnya si nil ya, nil capital ya, atau owner's capital ya, modal pemilik. Karena kita masih menggunakan perusahaan perorangan. Jadi modalnya langsung modalnya si nil ya. Owner's capital, atau biasa ditulis langsung nih nama pemiliknya ya, nil capital gitu ya. Sebesar ya modal kalau bertambah debit atau kredit? Kredit. Nah,
Cocokkan ya. Jadi debit harus sama dengan kredit. Nah, inilah yang dinamakan pembukuan berpasangan, ya. Kemudian transaksi yang kedua, Softbyte ya, membeli komputer, ya. Softbyte membeli komputer seharga 7.000 secara cash. Beli komputer secara cash. Oh, berarti cashnya keluar. Cash kredit. Ya, kasnya keluar. Kas itu tadi aset, ya. Asetnya berarti berkurang, ya. Aset berkurang di kredit. Oh, berarti ada kas nanti kredit. Debitnya apa? Peralatan. Ya, debitnya ini ya. Nah, debitnya adalah peralatan. Ya. Nah, debitnya adalah peralatan senilai 7.000. Dan kalau jurnal kita nyatatnya yang debit dulu, ya. Jangan kredit dulu ya. Jangan kredit dulu tapi debit dulu. Jangan atau udahlah yang saya yang tahu kredit ya. Jadi saya ngisi dulu yang kredit, enggak ada harus ngisi yang debit dulu ya. Selalu kiri kanan ya. Jadi kita isi dulu yang debit ya. Yang debitnya adalah komputer ya atau equipment di sini ya. Peralatan akan kita catat di sisi debit 7.000. Kemudian ya, kasnya berkurang. Ya, akan kita kredit sebesar 7.000. Nah, gampang kan ya? Selalu seperti ini ya, debit kredit. Harus selalu sama. Berikutnya, di tanggal 1 Juli ya, Butler Shipping membeli truk. Ya, beli truk. Truk ini kira-kira bisa dimanfaatkan berapa lama? Lebih dari 1 tahun. Dari 1 tahun, Bu. Jelas lebih dari 1 tahun. Berarti masuk ke aset tetap. Ya, masuk ke golongan aset. Dengan harga perolehannya, ini harga belinya ya, harga belinya adalah 14.000 pound sterling. Nah, ketika beli truk itu ya, si Butler dia bayar cash sebesar 8.000. Dia bayar cash 8.000 dan 6.000-nya ngutang. Ya, jadi kalau ada tulisan on account ini tidak secara cash gitu ya atau ngutang. Ya. Jadi dari 14.000 harga truknya baru dibayar 8.000, yang 6.000-nya masih dalam bentuk utang. Yang masuk ke debit kira-kira apa? Peralatan atau truk. Ya, peralatan atau truk ya. Jadi boleh tergantung nanti perusahaan apakah dia punya akun kendaraan gitu ya. Boleh truk, boleh vehicle ya. Itu boleh dicatat di sisi debit. Atau mungkin dia mengelompokkan semuanya di peralatan, itu juga boleh ya. Yang penting jangan perlengkapan ya. Kalau perlengkapan itu biasanya untuk yang barang-barang habis pakai ya. Jadi 1 tahun itu biasanya habis atau masa manfaatnya itu selesai. Ya. Ini yang bertambah di sini adalah peralatan ya. Peralatan itu harta ya. Harta bertambah di debit. Ya. Kita catat nih, kalau di sini pakai equipment ya. Kalau kalian mau truk boleh, mau vehicle juga boleh. Ya, sebesar 14.000 masuk di kolom debit. Referensinya ini siapa sih? Ini biasanya nomor buktinya ya. Misalkan faktur nomor berapa itu biasanya diisi. Ya. Kalau ke lab akuntansi biasanya ada dokumen-dokumen gitu ya. Ke labnya itu ada dokumen-dokumen. Nah, kita akan mencatat di jurnal itu berdasarkan dokumen itu. Nah, nanti nomor dokumennya akan kita catatkan di sini di referensinya. Ya. Ini equipmentnya debit 14.000. Nah, kreditnya apa saja? Sama utang usaha sama liabilitas 6.000. Ya. Ya. Kasnya berkurang, berarti kasnya di kredit sebesar 8.000. Wah, nggak sama nih ya, yang debitnya 14.000, kreditnya cuma 8.000. Nah, kurang apa lagi? Oh, yang sisanya masih utang. Utang bertambah kredit. Ya, berarti kita catat kreditnya ya, accounts payable atau utang usaha sebesar 6.000. Nah, balance kan ya. Debit 14.000, kreditnya 14.000 juga. Nah, sekarang dicoba nih.
transaksinya si Julilung ya. Julilung dia bikin salon kayaknya ya, Hair It Is ya. Transaksi nomor 1 ya. Membuka ya rekening bank atas nama usahanya ya. Atas nama usahanya. Hair It Is dan mendepositokan 20.000 yuan ya. Dari tabungannya sendiri dari siapa? Dari Julilung, kemudian dia buka usaha yang 20.000 ini dialokasikan atau diinvestasikan untuk usahanya ya. Jadi kita akan mencatat dari sisi Hair It Is ya. Si Hair It Is ini dia menerima cash ya, dia menerima cash dari pemilik sebesar 20.000 ya. Yang nomor 1, kira-kira Cash. jurnalnya gimana? Debit, pada cash di mulai debit, bertambah di debit. modal di kredit, Cashnya di Modalnya debit, bertambah di terus kredit. modalnya di kredit cash sebesar kiri, 20.000. Ya, betul ya. Cashnya di debit ya sebesar modal 20.000 ya. Kemudian kreditnya modal. Modal. ya, 20.000. owner's capital atau loan capital gitu ya 20.000 ya. Nih, nanti kalau sudah mulai terbiasa kadang kita nggak perlu tabel jurnal lagi gitu ya. Udah ditulis seperti ini gitu ya. Kemudian yang nomor 2, membeli peralatan secara kredit. Kalau secara kredit berarti tidak Utang. mengeluarkan cash ya, tidak ada transaksi cash di sini. Dengan harga 4.800. Yang debit apa? Peralatan. Tambah di debit, terus utangnya di Non kredit. payable-nya tambah di Utangnya kredit. di Kredit. Ya, debitnya peralatan ya, debitnya peralatan ya sebesar 4.800 ya. Kreditnya adalah utang ya, account payable sebesar 4.800. Kemudian transaksi ketiga, menginterview ya 3 orang sebagai yang nanti akan mengisi posisi sebagai hairstylist. Bukan transaksi Tidak, bernilai bukan uang. transaksi. Tidak mengandung nilai uang. Tidak mengandung nilai uang ya, tidak ada tidak bersifat ekonomis ya, belum baru menginterview ya, si karyawannya itu belum bekerja. Jadi belum ada nilai ekonomisnya, maka tidak ada jurnal. Tip. Ini tadi ya, cash pada owner's capital sebesar 20.000. Kemudian yang transaksi nomor 2 ya, equipment pada account payable sebesar 4.800. Dan transaksi ketiga tidak ada jurnal karena tidak ada ya atau belum ada nilai ekonomisnya. Ya. Nah, berikutnya ya dari transaksi tadi ya, transaksinya nggak cuma satu ya, nanti biasanya transaksinya itu selama satu periode. Ya. Nah, untuk periodenya itu bisa nanti bulanan, bisa triwulanan, ya, bisa semesteran, bisa 1 tahun, ya. Tapi kalau laporan keuangan tahunan ya untuk perusahaan di Indonesia ini harus dibikin ya. Laporan keuangan tahunan ini sebagai dasar nanti untuk menghitung pajak soalnya, ya. Tapi kalau perusahaan ya dia memiliki laporan interim selama dalam bulanan, dalam 3 bulanan itu diperbolehkan. Ya, yang wajib adalah laporan keuangan tahunan. Nah, setelah jurnal ya kita akan mengelompokkan ya jurnal-jurnal yang banyak tadi selama 1 periode itu posting ya, kita posting ke buku besarnya masing-masing. Nah, postingnya ini gitu ya, apakah dalam praktiknya gitu ya, dalam praktiknya itu apakah menunggu 1 periode selesai baru diposting atau tiap kali ada transaksi diposting ya. Nah, pada praktiknya tiap kali ada transaksi langsung diposting ya. Jadi jurnalnya apa ya, jurnalnya kita buat, kemudian jurnal itu akan kita langsung posting ke buku besarnya masing-masing. Itu pada praktiknya. Kalau sekarang sih sudah banyak aplikasi ya. Jadi kita nyatet aja jurnal itu sudah langsung jadi laporan keuangan. Ya, sekarang udah masukin jurnal, sudah jadi laporan keuangan. Nggak perlu tuh proses seperti ini. Proses seperti ini perlu disampaikan kepada kalian untuk memahamkan konsep ya. Kalau praktiknya sekarang sudah langsung, sudah otomatis. Nah,
Kalau kalian perlu pemahaman terkait konsep ini ya. Ledger buku besar itu isinya adalah kelompok transaksi masing-masing akun ya. Dia akan menyajikan saldo tiap akun. Jadi saldo kasnya berapa sih selama satu periode ini, saldo piutangnya berapa, saldo utangnya berapa gitu ya. Ini kita akan mengelompokkan ya ledger ini ke masing-masing akunnya ya. Untuk kelompok aset ini ada akun kas, supplies, equipment, land dan sebagainya. Banyak banget sebenarnya ya. Ini supaya ini secara umum yang biasanya dimiliki tiap perusahaan ini nih ya. Nah, ini pasti tiap perusahaan biasanya punya gitu ya. Nah, kalau land belum tentu sih ya, siapa tahu dia nyewa gitu ya, dia sewa gedung atau sewa bangunan itu juga bisa ya. Tapi kalau kas pasti ada ya di perusahaan ya, kas perlengkapan pasti biasanya ada. Kemudian akun liabilitas atau akun utang. Ada utang dalam bentuk wesel ya. Kalau dalam bentuk wesel atau notes payable ini biasanya ada bunganya ya, ini ada interestnya. Ada bunganya. Kalau yang account payable tidak ada bunganya. Ya, ini utang usaha atau utang dagang. Kalau yang notes payable ini utang wesel ya. Kemudian utang gaji, nah, kemudian utang bunga. Nah, utang bunga biasanya timbul dari sini ya, dari notes payable ini. Ya. Kemudian untuk kelompok akun modal, ya, kelompok akun modal ini ada modal pemilik, ya, ada prive atau drawing atau withdrawal, ya, pengambilan pribadi. Kemudian pendapatan, ya, pendapatan ini kalau tadi di bagian akuntansi standar ya, itu kodenya berbeda ya. Kodenya berbeda sebenarnya dengan akun modal. Cuma dimasukkan di sini karena dia mempengaruhi ya. Untuk pendapatan dan beban ini nanti pada akhirnya itu akan mempengaruhi saldo akun modal. Ya. Tapi kalau kode akunnya ya, biasanya nanti kita akan posting sesuai dengan kode akun ya. Kalau aset kode akunnya adalah 1. Ya. Liabilitas kode akunnya adalah 2. Ekuitas kode akunnya 3, pendapatan kode akunnya 4, untuk beban ini kode akunnya bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9 ya. Jadi selain 1 2 3 4. Ya, kode akun ini apa sih ya? Ini kode akun nanti yang untuk itu ya, untuk penyajian di neraca, kemudian untuk pencatatan ya. Ini untuk memudahkan untuk pengelompokan ya. Jadi aset itu 1 ya, aset itu 1, utang itu 2, modal itu 3, pendapatan itu 4, beban itu selain 1 2 3 4. Ya, itu kode angka depannya. Nah, berikutnya ini bentuk standar dari ledger dari buku besar ya. Ini misalkan buku besar kas ya. Buku besar kas ya. Yang ini yang angka di sebelah kanan ini yang namanya kode akun tadi ya, BAS ya, bagan akun standar. Kodenya 101. 1 di depan inilah yang menunjukkan dia kelompok aset. Ini 1 di depan ini yang menunjukkan dia kelompok aset. Sedangkan yang angka di belakang ini menunjukkan urutan ya, menunjukkan urutan dari aset. Kas merupakan aset yang paling lancar. Maka biasanya di sini nomor 1 juga ya, 11 atau 101 atau ya biasanya 1 ya, yang dia kelompok aset yang nomor pertama. Ini kalau kas. Kalau nanti utang ya, misalkan ini liabilitas, ini nanti depannya di sini 2. Ya, depannya 2. Misalkan 201 gitu ya untuk account payable. Kemudian untuk wesel misalkan 202 seperti itu ya, yang jelas depannya 2. Nah, kalau pendapatan nanti yang depannya 4. Nah, itu yang namanya ini kalau yang namanya bagian akun standar atau COA ya, chart of account. Ini bentuk standar dari ledger ya. Ada tanggal, kemudian ini keterangan misalkan itu kasnya diperoleh dari mana sih, atau kasnya keluar untuk apa ya.
tapi boleh kalian kosongkan saja. Nah, kemudian referensi ini untuk itu ya, referensi buktinya. Ya. Kemudian ya, kalau kas ini kan kelompok aset ya, kelompok aset. Jadi kalau yang ada di kolom debit ini yang menunjukkan kasnya bertambah, asetnya bertambah, dan yang kolom kredit menunjukkan adanya pengeluaran kas. Ya. Misalkan dalam satu periode selama bulan Juni ya, selama bulan Juni ini ada transaksi terkait kas. Yang pertama di tanggal 1 Juni ya. Ini ada kas masuk ya sebesar 25.000. Kasnya bertambah, kita masukkan kolom debit ya. Saldonya 25.000. Kemudian di tanggal 2 ada pembayaran kas ya, ada pembayaran kas keluar. Maka kita masukkan ke kolom kredit ya, kas keluar sebesar 8.000. Saldo kasnya berapa? Oh, saldonya berarti awalnya 25.000, kemudian kasnya berkurang 8.000. Oh, saldonya berarti 17.000 ya, 25.000 dikurangi 8.000. Kemudian transaksi tanggal 3 ya. Transaksi tanggal 3 ada kas masuk sebesar 4.200. Saldo kasnya menjadi berapa? Menjadi 17.000 ditambah 4.200 menjadi 21.200 ya. Dan seterusnya hingga nanti di tanggal 30 Juni terdapat saldo kasnya adalah 9.450. Saldo kas akhir yang di sini ini yang nanti akan masuk ke neraca saldo. Ya, jadi saldo yang kas terakhir ya, saldo terakhir tiap akun nanti yang masuk ke neraca saldo. Nah, ini bentuk standarnya ya. Nanti kalau misalkan dalam latihan gitu ya, agar lebih cepat ya, kadang kita pakai yang tadi yang namanya T account ya, yang seperti huruf T. Ya, ini kita tulis kas ya, kita juduli kasnya depan, terus yang sebelah kanan kode busnya ya 101. Yang kolom kiri ya, ini yang debit nih, misalkan biasa ini 1 Juni berapa ini 25.000. Kemudian 2 Juni kredit ya, kita tulis yang sebelah kanan. 2 Juni 8.000. Kemudian tanggal 3 Juni 4.200. Kemudian 9 Juni 7.500 debit ya. 17 Juninya kredit masuk kolom kanan ya. 17 Juni kredit 11.700. Kemudian 20 Juni kredit 250 dan 30 Juni kredit 7.300. Kemudian kita jumlahkan ya. Jumlah kolom debit berapa, jumlah kolom kredit berapa. Nanti saldonya berarti selisih ya. Nah, saldonya adalah selisih antara kolom debit dan kolom kredit. Nanti selisihnya ini ya, 9.450 karena ini kas positif berarti nanti saldonya debit ya, saldonya debit sebesar 9.450. Ya, ini yang namanya T account ya. Kalau yang ini ya, yang ada di slide ini bentuk standar ya. Bentuk standar kalau misalkan akunnya nggak banyak sih nggak apa-apa ya kalau kalian nanti menulisnya di buku gitu ya. Nah, kalau akunnya banyak ya, akunnya misalkan 100 ya, kemeng juga gitu ya. Nah, nanti biasanya akan disederhanakan. Nah, kalian akan diminta menyusun dalam bentuk T account ya, yang bentuk seperti ini ya, debit kredit gitu aja. Nah, ini posting itu gimana sih gitu ya. Nah, kita sumbernya tadi adalah dari jurnal ya. Nah, jurnal umum tadi misalkan transaksinya transaksinya si Softbyte tadi ya. Di tanggal 1 September tadi jurnalnya ya, kas debit sebesar 15.000 ya. Oh, ini kalau ini referensinya diisi dengan kode bus ya, kode bus. Ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian kreditnya adalah owner's capital ya, modal pemilik, kredit sebesar 15.000.
kita akan memposting dua-duanya, baik akun kas maupun akun modal ke buku besar masing-masing ya. Dari jurnal ini maka kita akan memposting ke buku besar kas ya, yaitu debit ya di tanggal 1 September ini debit ya sebesar 15.000 ya. Saldonya berarti 15.000. Berikutnya untuk modal ya, modal ini akan kita posting ke buku besar Owners Capital ya. Ini kode akunnya ya, modal tadi depannya 3 ya, depannya 3 ya. Nah, kodenya 301 ya. Transaksi di tanggal 1 September ini akan kita posting ke buku besar modal ya. Kredit sebesar 15.000 ini saldonya. Ya. Jadi kalau buku besar itu bukan jurnal ya, tapi dia ikhtisar atau summary dari masing-masing akun. Nah ini, jadi dari jurnal kita akan posting ke buku besar. Kalau secara praktik sebenarnya seperti ini ya, paling kalau terkomputerisasi gitu ya, kita tinggal memasukkan ke jurnal, nanti ledgernya akan menyesuaikan. Tapi nanti kalau kalian di latihan ya, kalian selesaikan dulu ya seluruh jurnalnya, baru dari seluruh jurnal kalian buat kalian buat buku besarnya ya. Jadi jurnalnya selesai selama 1 periode, baru nanti diselesaikan untuk buku besarnya. Gitu ya. Ini yang saya sebutkan tadi ya, BAS bagian akun standar atau chart of account atau COA ya. Al aset ya, kode depannya itu 1, ini depannya 1 semua ya. Nah, yang 2 angka belakang itu biasanya menunjukkan urutan ya. Urutan di aset yang perusahaan miliki, dan ini biasanya ngurut ya, mengurut dari yang paling lancar ya. Nah, cash, account receivable, supplies, prepaid insurance ini termasuk yang lancar ya, masuk ke aset lancar. Nah, sedangkan peralatan ini masuk ke aset tetap. Yang tadi saya singgung ya, ada yang namanya akumulasi depresiasi ya. Ini kelompok aset tapi saldo normalnya kredit. Nah, ini namanya kontra account. Kemudian liabilitas ya. Angka depannya 2. Ya. Modal angka depannya 3 ya. Income summary nanti muncul di jurnal penutup ya, di closing entries ya. Kemudian pendapatan depannya 4 ya. Untuk beban angka depannya selain 1 2 3 4 ya. Ini bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9 ya. Nah, ini yang namanya COA. Ini beberapa analisis transaksi ya, beberapa analisis transaksi. Misalkan di tanggal 1 Oktober ya. Misal di tanggal 1 Oktober ya, Bert menginvestasikan ya 10.000 cash ya di perusahaan iklan ya, perusahaan iklannya dia yang dinamai Yazici Advertising ya. Analisisnya ya. Ini berarti sudah mengandung nilai ekonomi ya, karena ada keterlibatan cash di sini ya. Kita akan mencatat dari sisi Yazici ya. Yazici di sini berarti dia menerima cash dari Bird ya sebesar 10.000 ya. Jadi kasnya Yazici Advertising bertambah 10.000, kemudian akan dicatat sebagai modalnya pemilik ya sebesar 10.000. Ya. Persamaan akuntansinya yang bertambah adalah di bagian harta, yaitu kas sebesar 10.000 ya, kasnya bertambah. Kemudian yang sebelah kanan ya, yang bertambah adalah di owners capital. Ya. Kemudian jurnalnya ya, kita jurnal ya. Yang masuk ke kolom debit adalah kas ya. Kas bertambah di debit sebesar 10.000, kemudian owners capital bertambah sebesar 10.000. Ini kode COA-nya ya, kas 101 ya, owners capital 301. Kalau angka belakangnya ini sebenarnya terserah ya, tergantung perusahaan punya berapa akun. Yang baku adalah yang ini, depan 1 dan depan 3. Kemudian posting ke buku besarnya ya.
Untuk kas akan kita posting ke buku besar ya. Ini debit ya sebesar 10.000. Ini yang namanya T account ya. Bentuk penyederhanaan dari ledger ya. Kasnya bertambah berarti debit ya sebesar 10.000. Kemudian di buku besar modal ya. Ini kodenya 301. Ini kita masukkan ya transaksi 1 Oktober di kolom kredit sebesar 10.000. Berikutnya, transaksi masih sama di tanggal 1 Oktober ya. Zazici membeli peralatan kantor ya seharga 5.000 dengan menandatangani wesel bayar. Berarti ngutang ya, utangnya dalam bentuk notes payable ya. Utangnya berbunga nih. Notes payable-nya ya, wesel bayarnya itu selama 3 bulan. Bunga per tahunnya 12%. Ingat ya, bunga yang tercantum di sini adalah bunga untuk 1 tahun. Kalau nanti 3 bulan berarti kita perlu kalikan 3/12 ya untuk menghitung interest atau bunganya. Analisis transaksinya. Ini kan sudah beli peralatan ya. Walaupun dia belum membayar secara cash ya, tapi sudah timbul kewajiban karena dia sudah menerima peralatan dari pembelian secara kreditnya itu ya. Ya, jadi asetnya di sini adalah equipment-nya bertambah sebesar 5.000. Kemudian utangnya bertambah ya, notes payable-nya bertambah sebesar 5.000. Persamaan akuntansinya ya di kolom aset ya, yang bertambah adalah equipment ya sebesar 5.000. Kemudian yang di sebelah kanan yang bertambah adalah liabilitas ya, yaitu notes payable sebesar 5.000. Nah, untuk jurnalnya yang masuk kolom debit adalah aset ya, aset yaitu equipment ya sebesar 5.000. Kemudian kreditnya adalah notes payable ya sebesar 5.000. Kita akan posting equipment di buku besar equipment ya, buku besar peralatan sebesar 5.000 ya debit di tanggal 1 Oktober. Kemudian notes payable-nya ya di buku besar notes payable ya kredit sebesar 5.000. Berikutnya transaksi tanggal 2. Nah, transaksi tanggal 2 Yazici menerima cash ya, dari jasa ya, dari jasa yang diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Desember. Jadi gini, di tanggal 2 itu ada klien gitu ya, ada klien datang kepada Yazici, dia menyerahkan cash. Ini aku bayar dulu 1.200. Padahal nanti jasanya baru diselesaikan di tanggal 31 Desember. Berarti kan Zazici ini belum melakukan apa-apa ya. Dia belum melakukan apa-apa tapi sudah dapat uang. Ya, belum melakukan apa-apa tapi sudah dapat uang. Ada nilai ekonomisnya enggak? Ada, tapi dicatat sebagai hutang. Nah, dia sudah belajar ya. Ada. Karena sudah menerima uang. Nah, sudah menerima uang, tapi jasanya, kewajibannya dia belum melakukan nih. Belum menayangkan iklan dan sebagainya. Jadi uang yang dia terima itu harus dicatat sebagai utang. Ini yang namanya nanti ya, akunnya adalah unearned revenue. Ya, pendapatan diterima di muka. Ya, pendapatan diterima di muka. Di mukanya siapa gitu ya. Nah, pendapatan diterima di muka. Di depan maksudnya ya. Dia menerima dulu pendapatan tapi belum kewajibannya itu belum dilakukan. Makanya masih unearned ya, revenue-nya itu masih unearned. Belum boleh diakui sebagai pendapatan. Unearned revenue ini ya, ini bukan akun pendapatan ya, ini adalah akun utang. Nah, ini adalah akun liabilitas ya. Jadi dalam transaksi ini
Zasici dia kasnya bertambah ya sebesar 1.200. Kemudian ya utangnya ya berupa unearned revenue atau pendapatan diterima di muka itu bertambah sebesar 1.200. Persamaan akuntansinya, kasnya bertambah ya 1.200. Kemudian yang di sebelah kanan ini pendapatannya pendapatan diterima di muka ya di kolom liabilitas bertambah sebesar 1.200. Ya. Kemudian jurnalnya ya yang di sini yang bertambah kas ya, kas itu harta berarti masuk ke kolom debit ya sebesar 1.200 dan kreditnya adalah utang tadi yang merupakan akun unearned revenue ya, pendapatan diterima di muka sebesar 1.200. Nah, berikutnya kita akan posting ke buku besar ya. Tadi di tanggal 1 sudah ada saldo kas ya, debit sebesar 1.000. Dengan adanya transaksi ini kita posting kembali ya di tanggal 2, ini tanggal 2, kasnya kembali bertambah sebesar 1.200. Kemudian ya untuk yang unearned revenue ini kita juga posting juga ya ke akun unearned revenue ya. Kredit ya sebesar 1.200. Berikutnya tanggal 3. Zazici ya membayar sewa kantor ya, membayar sewa kantor untuk bulan Oktober sebesar 900. Ya. Di sini berarti kalau bayar ya, bayar berarti kasnya ya Zici berkurang. Ya. Kasnya berkurang ya. Yang bertambah apanya? Beban sewa. Nah, bebannya ya. Jadi ada beban ya. Beban tadi kan bagian kelingking ya, sama seperti aset. Kalau bertambah di debit ya. Ini kalau di persamaan akuntansinya ya, kolom kas akan bertambah sebesar akan berkurang sebesar 900 ya karena bayar sewa. Kemudian di kolom owner's equity ya, di kolom owner's equity itu nanti rent expense ya, beban sewa itu akan mengurangi modal. Ya, jadi sisi sebelah kiri kasnya berkurang 900, sisi sebelah kanan modalnya berkurang 900. Jurnalnya ya, ini kasnya berkurang berarti di kredit ya, kasnya berkurang di kredit. Kasnya berkurang di kredit ya sebesar 900, debitnya adalah beban. Ya, beban akun kelingking tadi ya, kalau bertambah di debit ya. Ini bebannya nambah sebesar 900. Kemudian posting ke buku besarnya ya. Kas tadi transaksi tanggal 1 itu 10.000, transaksi tanggal 2 itu 1.200 ya. Kemudian transaksi tanggal 3 ada pengeluaran kas ya. Jadi kasnya di kredit sebesar 900. Dan buku besar rent expense ya sebesar debit ya 900. Ini untuk analisis transaksinya. Kemudian di tanggal 4 Oktober Zazici membayar ya 600 ya, untuk asuransi ya, untuk polis asuransi selama 1 tahun. Ini yang namanya prepaid insurance ya. Asuransi dibayar di muka. Nah, kalau ini dibayar di depan gitu ya, dalam asuransi dibayarnya di depan. Untuk masa manfaat selama 1 tahun ke depan. Yang nantinya akan expired ya, akan habis ya masa manfaatnya itu di tanggal 30 September tahun berikutnya. Jadi hanya 1 tahun ya. Ini masuk golongan yang aset lancar. Nah, di sini ketika dia membayar polis asuransi, berarti kasnya Zazici berkurang ya. Kasnya berkurang. Kemudian ya, yang bertambah apa ya? Kalau ini berarti kan kalau kas berkurang kan nanti di kredit gitu ya. Oh, berarti debitnya apa ya gitu. Nah, yang diterima adalah ini ya. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ya, prepaid insurance. Nah, jadi ini asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance-nya bertambah 600, kasnya berkurang 600.
Di persamaan akuntansinya ya, di sisi aset ya, kasnya berkurang, kemudian masih di kolom aset juga prepaid insurance-nya bertambah. Yang ini minus 600, kemudian yang ini tambah 600, berarti 0 ya. Sehingga di kanannya nggak ada apa-apa ya. Kemudian untuk jurnalnya, prepaid insurance itu masuk golongan aset ya, jadi bertambah di debit ya sebesar 600. Kemudian kreditnya di sini kebetulan aset juga, aset juga cuma berkurang ya, sehingga kasnya di kredit ya sebesar 600. Nah, selanjutnya postingnya ke buku besar. Ke buku besar prepaid insurance ya, debit sebesar 600 dan kas ya, ke buku besar kas ya, kredit di tanggal 4 sebesar 600. Next, tanggal 5 Oktober ya. Zasici membeli perlengkapan ya. Membeli perlengkapan untuk keperluan iklan. Ya, memberi perlengkapan untuk keperluan iklan secara kredit ya, secara kredit. Perlengkapannya ini akan habis dalam waktu 3 bulan ya, masuknya di aset lancar ya. Ini secara kredit ya sebesar 2.500. Yang bertambah apa? Perlengkapan Yang pada accounts payable. Oke, sip. Yang bertambah adalah perlengkapan ya. Kemudian ini kan belum bayar kas ya. Ya, jadi yang dikredit nanti bukan cash tapi adanya account payable, adanya utang. Nah, udah pada ngerti ya insya Allah ya. Berarti jurnalnya ya, jurnalnya berarti di sini perlengkapan ya di debit ya sebesar 2.500 ya. Kemudian kreditnya adalah account payable ya sebesar 2.500. Nah, perlengkapan tadi belum ada buku besarnya ya, jadi kita buat buku besar perlengkapan ya, debit sebesar 2.500 dan buku besar account payable ya sebesar 2.500 di sisi kredit. Selanjutnya di tanggal 9. Zasici meng-hire ya 4 karyawan yang baru akan mulai bekerja tanggal 15 Oktober. Lihat ya, baru mulai bekerja tanggal 15 Oktober. Tiap karyawan akan menerima gaji secara mingguan sebesar 500. Ada jurnal? Tidak ada. Saksi. Ya, tidak ada ya. Ini baru drawing. Ini employee tadi sekarang meng-hire employee yang nggak ada jurnal ya. Nah, ini kemudian yang privé ya. Mengambil ya, ada pengambilan pribadi oleh si Bert sebesar 500. Nah, ini masuk ke privé ya, masuk ke privé withdrawal. Jurnalnya apa? Kasnya berkurang di debit, Withdrawal private-nya, pada equity. iya, di kredit. Kasnya kan diambil ya, berarti kasnya berkurang, kredit. Kasnya kredit nih. Debitnya apa? Oh, debitnya tadi pas di akun ya, kita membahas akun ekuitas ada yang namanya privé ya kan. Privé itu kontra gitu ya. Kalau di jurnal itu sifatnya berbeda dengan modal. Kalau modal itu bertambah di kredit, kalau privé ya ini bertambah di debit. Ya, jadi debitnya adalah privé atau withdrawal ya, owner's drawing ya, pengambilan pribadi oleh pemilik ya sebesar 500. Kemudian kreditnya kas dari perusahaannya berkurang sebesar 500 ya. Kasnya nanti akan masuk ke buku besar kas ya, ke kredit sebesar 500.
Kemudian untuk yang buku yang ini privenya masuk ke buku besar drawing sebesar 500 debit. Kemudian di tanggal 26. Nah, Zazici ya ada ini apa timbul ya. Timbul utang ya. Bukan timbul utang, ada itu ya, ada kewajiban bayar gaji gitu ya sebesar 4.000 ya. Dan membayarnya secara cash. Tadi di transaksi tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. Kita lihat transaksi tanggal 9. Transaksi tanggal 9 ya. Transaksi tanggal 9 di sini tadi kan baru menghayat karyawan ya. Sebesar 4 karyawan dengan gaji mingguannya 500. Yang mulai bekerja di tanggal 15 ya. Berikutnya ya di tanggal 26 ya. Ini ada kewajiban ya pembayaran gaji. Berarti tanggal 26 kan karyawannya sudah mulai bekerja ya. Karyawannya sudah mulai bekerja berarti sudah timbul pembayaran sudah timbul gitu ya. Adanya beban gaji ya, sudah timbul beban gaji. Entah masih dibayar atau belum tapi beban gaji sudah harus dicatat ya. Nah, di sini untuk yang transaksi tanggal 6 ya, berarti timbul yang namanya salaries and wages expense ya sebesar 4.000. Kemudian ini dibayar ya tanggal 26 ini dari gajian ya. Berarti dibayar ya sebesar 4.000 ya secara cash. Jurnalnya apa kira-kira? Sudah berkurang sama owner Gajinya berkurang. Ya, bebannya kasnya bertambah bebannya bertambah, Bannya bertambah di 4.000 di owner equity. bebannya bertambah ya, bebannya bertambah debit ya, bebannya bertambah debit ya. Ini salaries and wages expense bertambah debit sebesar Kasnya berkurang 4.000. Nah, karena ini bayar ya, sudah dibayar, maka kasnya berkurang ya sebesar 4.000. Nah, kalau belum dibayar, maka nanti ya, kalau misalkan ini baru timbul beban gaji tapi belum dibayar, nih masih ada utang nih kepada karyawan, gajinya belum dibayar, maka ini nanti bukan kas tapi account payable. Itu ya, kalau belum dibayar. Karena ini sudah dibayar ya, ini dibayar maka kita akan mengeluarkan kas sebesar 4.000 ya. Kita akan posting lagi ya ke buku besar ya. Ini buku besar beban gaji debit sebesar 4.000, kemudian ke buku besar kas ya, kredit sebesar 4.000. Next, transaksi di tanggal 31 Oktober. Zazici menerima 10.000 cash dari Copa Company untuk iklan ya yang sudah dilakukan ya. Jadi sudah ada ini kan perusahaan advertising ya. Nah, kalau sudah ada iklan yang tayang ya berarti di saat itulah ya Zazici bisa mengakui pendapatan. Ini yang dicatat sebagai service revenue. Ya, kalau ini benar-benar revenue ya. Kalau yang tadi kita menerima kas tapi belum melaksanakan kewajiban kita nayangin iklan, namanya unearned revenue. Ya. Kalau ini revenue beneran ya, ini masuknya ke pendapatan ya. Jurnalnya kira-kira gimana? Kasnya bertambah, terus revenue bertambah. berkurang. Kasnya bertambah di. Yang bertambah apa? Kas pada pendapatan. Kas pada pendapatan. pendapatan bertambah. Ya, kas aset bertambah ya, kasnya Bertambah di kredit. Di debit. Di debit ya, kas itu aset bertambah di debit ya. Pendapatan Kemudian kreditnya adalah revenue. pendapatan. Pendapatan tadi di jari manis ya. Jadi kalau bertambah kredit. Nah, benar ya. Pendapatannya bertambah di kredit sebesar 10.000. Kita posting lagi ke buku besar kas ya sebesar 10.000 debit.
dan buku besar pendapatan ya sebesar 10.000 kredit. Ini jurnalnya secara keseluruhan tadi ya. Nah, ini jurnalnya tadi dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober ya. Kemudian ini seluruh ledgernya dalam bentuk format baku. Kalau tadi yang di sebelumnya itu dalam bentuk T-account ya. Jadi ini ya dari jurnal ini ya, dari jurnal tanggal 1 tadi tanggal 1 lah ya sampai dengan tanggal 31. Kemudian kita ini postingannya ya ke buku besar ya. Nanti saldo-saldo yang di sini ya, saldo kas sebesar 15.200, saldo supply sebesar 2.500, saldo prepaid insurance 600, saldo peralatan 5.000, saldo notes payable 5.000 dan seterusnya ini sampai saldo rent expense 900 ya. Ini nanti yang akan kita masukkan ke neraca saldo ya. Kita masukkan ke neraca saldo. Ya. Nah, ini bentuk neraca saldonya ya. Jadi masuk neraca saldonya, trial balance-nya ya. Neraca saldo yang namanya neraca itu kan harus balance, harus sama ya neraca itu ya. Nah, kita akan ikhtisarkan dalam kolom debit dan kredit. Harus sama ya, debit kreditnya harus sama. Nah, angka-angka yang di sini ini yang dari saldo buku besar tadi ya. Buku besar cash sebesar 15.200 ya. Saldo cashnya kita lihat. Nih, saldo cashnya 15.200. Debit ya, saldo normal. Supplies-nya masuk ke aset ya, saldo normalnya debit juga sebesar 2.500. Prepaid insurance aset juga ya, debit 600. Peralatan aset ya, aset juga nih debit sebesar 5.000. Notes payable liabilitas ya, saldonya ya, kredit 5.000. Account payable ya, saldonya kredit 2.500. Unearned service revenue saldonya kredit 1.200 ya. Kemudian modal saldonya kredit 10.000 ya. Kemudian drawing saldo normalnya debit ya sebesar 500. Kemudian pendapatan saldonya kredit sebesar 10.000. Salaries and wages expense ya saldonya debit sebesar 4.000. Dan rent expense saldonya debit sebesar 900. Ya. Nah, nih, kita kelompokkan jangan sampai salah kolom ya. Kas ini debit ya. Bisa jadi ya, bisa jadi kasnya boleh nggak sih Bu? Nanti saldonya tuh kredit, saldonya minus berarti ya. Ya bisa jadi seperti itu ya. Ternyata pengeluaran kasnya lebih banyak nih daripada penerimaan kasnya. Kalau di soal ya, kalau di soal bisa jadi gitu ya, kasnya itu minus. Tapi kalau secara kenyataannya kayaknya enggak ya. Pasti kita akan kalau mau ada pengeluaran kas, pasti akan melihat ya saldo kasnya itu berapa. Nah, kemudian setelah kita summary di sini ya di trial balance, kita akan jumlahkan ya kolom debitnya 28.700, kolom kreditnya juga sama 28.700. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan Mas Adip. Tadi saya merasa kayak ketinggalan karena kayak kata-kata yang prepaid insurance, account payable, unearned service revenue, atau salaries and wage expense seperti itu, Bu. Nah, itu kalau mau mempelajari referensi seperti itu dari mana ya, Bu? Terima kasih. Nanti ketinggalannya dari mana? Nanti kalau rekaman ini akan saya share kembali gitu ya, akan saya share kembali. Kemudian nanti bisa diulang ya yang modul yang kemarin saya bagikan ya. Untuk sifat-sifat dari untuk memahami kembali ya prepaid insurance. Prepaid insurance itu asuransi ya, asuransi dibayar di muka. Kalau mungkin agak kesulitan mempelajari nomenklaturnya dalam bahasa Inggris ya,
Kemarin yang di modul itu yang di bagian belakang itu ada semacam istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Itu nanti teman-teman bisa pelajari ya, dan punya nama akun di situ ya. Ini bisa dipelajari dari modul. Kemudian ini nanti bisa kalian ulang ya apa yang kita diskusikan di sini ya. Untuk spesifiknya mungkin ada yang perlu diulang di bagian mana gitu Mas Adip? Cukup Bu. Tadi kalau masalah kayak menentukan debit kreditnya cukup paham. Cuman kayak kok namanya kayak asing-asing seperti itu Bu. Namanya Hanya kayak di sana. asing-asing ya. Iya. Ya, karena kita menggunakan istilah dalam bahasa Inggris ya. Nah, karena bukunya di stan itu apa yang buku pengantarnya gitu ya, buku pengantar akuntansinya juga bahasa Inggris ya. Jadi kita mulai menyesuaikan gitu ya, mulai menyesuaikan pakai akun-akun bahasa Inggris. Tapi kalau mau dapat istilah bahasa Indonesianya bisa ya, kalian bisa belajar sendiri tuh di modul yang kemarin saya share itu ada istilah-istilah bahasa Indonesianya. Karena kalau nanti untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu ya, untuk perusahaan multinasional itu dia di laporan keuangannya itu sudah itu ya, sudah apa? Dipakai dua bahasa gitu ya, pakai dua bahasa. Pakai bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi akunnya itu kanan kiri gitu ya, kanan kiri. Nah, kemarin di mana? Yang di modul itu juga di bagian akhir saya cantumkan gitu ya. Saya cantumkan juga saya cantumkan juga contoh ya dari laporan keuangan yang di perusahaan perusahaan yang sekarang itu yang di sebelah kiri pakai istilah bahasa Indonesia, yang di sebelah kanan pakai istilah bahasa Inggris ya. Jadi mulai banyak lagi membaca ya, Mas Adip ya. Izin bertanya, Bu. Silahkan, tadi siapa dulu Mbak Fani? Saya izin bertanya, Bu. Yang tadi kan ada yang utang bunga 12% 1 tahun itu masuknya kemana jadinya, Ibu? Bunga, itu nanti bunga masuknya nanti ketika kita bahas jurnal penyesuaian. Ya. Makasih, Bu. Ya, kita bahas waktu kita bahas jurnal penyesuaian ya. Oke. Siapa lagi tadi yang raise hand? Mas Randy. Baik, izin bertanya, Bu. Ya. Yang pertama, tadi untuk akun akumulasi penyusunan peralatan, kan jika bertambah berada di kredit, Bu. Untuk akun yang di debitnya apa ketika menulis jurnal umumnya, Bu? Oh ya. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, apa bedanya akun utang gaji dan beban gaji? Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Yang pertama akumulasi. Bentar, saya so dulu. Yes. Akumulasi penyusutan ya. Untuk akumulasi penyusutan itu juga tiap akhir bulan ya, tiap akhir periode ya. Tiap akhir periode. Nah, akhir periode ini tergantung apakah bulanan, apakah triwulanan, ataukah tahunan, tergantung periode yang diambil oleh perusahaan ya. Dan untuk yang penyusutan itu nanti kita bahas ya detail di adjustment ya. Jadi penyusutan itu nanti masuknya ke jurnal penyesuaian. Tadi saya singgung di sini untuk memunculkan akun akumulasi gitu ya. Ini nanti ketika di jurnal penyesuaian, ketika terjadi penyusutan kredit, nah kita catat di akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi atau accumulated depreciation. Nah, nanti istilah di bahasa Inggrisnya ya. Debitnya apa? Debitnya adalah alokasi dari beban. Jadi debitnya adalah beban, bebannya bertambah. Namanya beban depresiasi. Ya, depreciation expense ya. Nah, ini jurnal pasangannya selalu seperti ini ya. Ini baku ya, ini jurnal baku ya, jurnal penyesuaian baku untuk penyusutan aset tetap. Ya. Ya. Berikutnya
berikutnya yang kedua tadi bedanya ya antara utang gaji ya, sama beban gaji. Ya. Beban gaji jelasnya beban gaji ini kalau di pencatatan ya, di pencatatan ini maksudnya adalah sebagai beban ya, sebagai beban yang nantinya beban itu akan mengurangi ekuitas. Nah, sedangkan utang gaji ya jelas di sini namanya utang ya, ini berarti masuk ke dalam kelompok liabilitas. Nah, kalau beban gaji ini yang pasti dicatat ya. Ketika kita membayar gaji, kita akan catat beban gaji ya pada kas. Ya, beban gaji pada kas ya, berapa gitu ya. Kalau ternyata beban gajinya sudah timbul gitu ya, karyawan ini sudah bekerja tapi belum dapat pembayaran. Misalkan ini biasanya nanti untuk jurnal penyesuaian juga ya. Biasanya untuk bahan jurnal penyesuaian juga. Misal di akhir periode itu kan misal karyawan gajiannya tadi tiap tanggal, kalau karyawan swasta tuh biasanya gajian tiap tanggal 25 ya. Biasanya gajian tiap tanggal 25. Maka pas tanggal 25 pas bayar gaji ya, pasti akan dicatat beban gaji pada kas misal sebesar 1 juta misal. Berikutnya ya, dari tanggal 26 ya ke akhir bulan ini kan karyawannya tetap masuk ya. Kalian tetap masuk kan ya. Karyawannya tetap masuk tapi ya gajinya kan belum dibayar ya. Gajinya nanti dibayar di tanggal 25 bulan berikutnya. Maka untuk periode ini ya, periode tanggal 26 sampai tanggal 31 walaupun belum dibayar tapi nanti di akhir periode ya, ketika mencatat masuknya nanti ke adjustment juga ya, masuknya ke jurnal penyesuaian juga ya. Nanti akan kita bahas lebih detail ketika bahas penyesuaian. Nah, nanti di tanggal 31 ya, di tiap akhir periode kita tetap akan mencatat beban gaji ya. Untuk periode tanggal 26 sampai dengan akhir bulan. Ya, beban gajinya kita catat, kemudian belum dibayar ya. Karena belum dibayar berarti kita catatnya sebagai utang gaji. Nah, gitu ya, Mas Randy tadi ya. Iya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, kemudian Mbak Angel tadi. Iya Bu, izin bertanya ya. Yang Silakan. pertama, boleh minta tolong ulang nggak ya Bu di bagian yang beban depresiasi. Terus yang kedua, untuk prepaid trend yang berada di akun aset, itu berarti untuk hal-hal yang kita sudah bayar, tapi pemanfaatannya belum kita rasakan ya Bu. Selain asuransi, contohnya apa lagi ya Bu? Oke. Terima kasih. Untuk yang akumulasi ya, saya ulangi ya. Nanti misalkan contoh di sini perusahaan beli mobil ya. Beli mobil tanggal 1 Januari 2020 ya. Januari 2020 harganya misalkan 200 juta. Nah, kemudian untuk yang aset tetap biasanya akan ditambahkan informasi ya. Misalkan masa manfaat ya. Mobil ya itu diperkirakan ya, mobil itu bisa digunakan selama misalkan 10 tahun misalkan. Ya. Kemudian biasanya nanti akan ditambahkan ya, penyusutan ya dilakukan dengan garis lurus. Artinya nanti beban depresiasi ya, nanti depresiasi itu akan kita bagi merata selama masa manfaat dari aset. Ya, misalkan ada transaksi seperti ini ya. Maka pas perolehan mobil ya di tanggal 1 Januari kita kan harus mencatat juga ya. Nah, kita akan mencatat nih kendaraan atau vehicle atau equipment ya. Peralatannya bertambah, berarti equipmentnya akan kita debit ya sebesar 200 juta. Kemudian ini misalkan belinya secara kas ya. Jadi kasnya berkurang sebesar 200 juta. Nah, ini pada saat perolehan aset ya, pada saat perolehan atau pembelian mobilnya. Nah, tadi depresiasi itu masuknya ke adjustment ya.
masuknya ke adjustment yang akan kita jurnal tiap akhir periode. Misalkan di sini kita menjurnal secara mencatat periodenya secara tahunan ya, misalkan periodenya tahunan. Maka adjustment akan kita lakukan tiap tanggal 31 Desember. Nah, salah satu penyesuaian yang harus kita lakukan ya adalah terkait penyusutan aset tetap. Itu wajib kita lakukan di jurnal penyesuaian ya. Nanti di tanggal 31 Desember ya, kita akan mencatat adanya tadi depreciation expense ya. Kita akan catat nih ada beban ya, beban depresiasi ya untuk mengalokasikan penurunan nilai manfaat dari aset tetap. Ini tadi kemudian sisi kreditnya ya, kita akan catat sebagai accumulated ya depreciation atau akumulasi depresiasi. Depreciation expense ini adalah akun beban, jadi bebannya bertambah ya, bebannya bertambah debit ya. Akumulasi ini adalah akun aset. Nah, aset ada akun aset, tapi dia kontra akun. Aset itu kan normalnya kalau nambah debit ya seperti perolehan equipment ini. Tapi di sini akumulasinya itu kreditnya. Aset tapi dia kredit. Nah, gitu ya. Nah, ini akan kita lakukan di tiap akhir periode untuk jurnal penyusutan. Nilainya berapa? Kalau ini tadi 200 juta ya. Karena pakai garis lurus ya, kita akan bagi rata ya selama 10 periode. Jadi beban depresiasi kepada akumulasi depresiasi sebesar 20 juta. Nah, gitu ya Mbak Angel ya. Tapi ini masuknya ke adjustment ya, bukan ke jurnal umum. Jadi masuknya nanti setelah kita menyusun neraca saldo. Setelah menyusun neraca saldo, kemudian nanti kita masuk ke fase jurnal penyesuaian. Nah, jurnal inilah salah satu yang akan kita buat. Ya, kita akan bahas lebih detail lagi nanti di minggu depan untuk jurnal penyesuaian. Oke. Gimana, Mbak Angel? Iya, Bu, terjawab. Berarti beban depresiasi dan akumulasi depresiasi berbeda ya, Bu? Beda. Beda. Baik. Beban depresiasi nanti merupakan akun beban ya, kecoanya berarti dia depannya itu tadi ya 5, 6, 7, 8, 9 ya angka depannya. Kalau akumulasi ini adalah akun aset ya, di coa dia angka depannya 1 ya. Cuma saldo normalnya dia kredit ya, berbeda dengan sifat aset yang normal gitu ya. Ya. Tadi siapa lagi yang masih ada yang raise hand? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Abiyu. Saya kemarin itu nemu soal disuruh bikin persamaan dasar. Jadi kata-katanya itu paid creditor on account. Itu kan on account itu secara berhutang gitu ya, Bu. Account payable itu maksudnya bayar hutang secara hutang itu gimana ya, Bu? Paid creditor on account artinya bayar utang, udah gitu aja. Oh. Bayar utang berarti kasnya berkurang ya, kasnya berkurang, kemudian kalau udah kata-kata paid ya, udah ada kata-kata paid, ini artinya bayar pokoknya ya. Itu maksudnya yang bayar ke kreditor yang sebelumnya itu dari utang. Ya, jadi kalau di persamaan akuntansi nanti di kolom kas ya, di kolom aset yang kas itu berkurang kasnya, kemudian yang di sebelah kanan itu nanti utangnya berkurang. Gitu ya. Ya. Sama ada satu pertanyaan lagi, Bu. Determine that the cost of supplies on hand itu 150. Therefore, the cost of supplies used was 750. Itu kan cost supply on hand 150. Tapi kok yang use yang udah digunakan itu 750 gimana ya, Bu? Ya, oke. Saya dapat itunya. Sebelumnya saya tambahkan dulu tadi yang pertanyaan Mbak Angel yang saya belum terjawab di sini yang contoh lain dari prepaid insurance gitu ya.
banyak itu, pokoknya yang depannya prepaid, nah itu adalah beban-beban dibayar di muka, dan itu merupakan kelompok dari aset ya, ada prepaid insurance, ada prepaid rent ya. Kalau sewa kan biasanya di depan ya, kalau nanti sewa ke kalian nanti tingkat 2 ya, tingkat 2 ke kos-kosan ya, pasti prepaid rent ya, kalian mencatatnya sebagai prepaid rent ya, sewanya dibayar di muka ya. Prepaid advertising gitu ya, itu juga contoh. Ini prepaid ya, beban-beban yang dibayar di muka itu akan kita catat dulu sebagai harta ya. Jadi bebannya belum terjadi tapi kita udah bayar, itu akan kita catat di harta ya. Apa tadi Mas Abiyu? Ada di chat, Bu. Oh, ada di entar. Oh, determine. Itu kan supply on hand-nya 150. Tapi yang digunakan kok bisa 750, maksudnya gimana ya, Pak? Iya, ngerti saya. Izin menjawab, masuknya ke hutang bukan ya, Bu? Enggak, itu hanya informasi, tenang, itu hanya informasi. Yang on hand 150 ya. Kemudian yang use 750 gitu ya. Gitu ya, Mas Abiyu ya? Iya, benar, Bu. Ya. Ini ada perlengkapan. Nah, ada perlengkapan ya, ada supplies yang di akhir periode gitu ya, di akhir periode di tanggal 31 ya, pokoknya di akhir periode itu dihitung secara manual, secara stock of name gitu ya. Yang masih ada, yang on hand itu berarti yang masih ada. Nah, yang masih ada, nah nilainya secara nominal mata uang itu adalah 150. Jadi misalkan perlengkapan dari kertas gitu ya, perlengkapan kertas ini dihitung, oh ini di akhir periode ini masih ada 150. Nah, yang terpakai berapa? Nah, yang use ini yang terpakai adalah 750. Berarti awalnya kita belinya berapa ini? 900. 900. Jadi awalnya kita beli supplies ya, beli perlengkapan, misalkan kertas, ATK dan sebagainya, itu senilai misalkan $900. Nah, dari $900 ini kan terpakai tuh ya, dipakai selama 1 periode dipakai ya. Oh, yang di akhir periode setelah dihitung masih sisa 150. Berarti yang terpakai adalah 750. Gitu ya. Jadi nanti ketika pas beli ini yang dicatat ya. Pas beli ini yang dicatat. Kalau di persamaan akuntansi berarti nanti kalau belinya ngutang berarti liabilitasnya yang nambah ya 900. Kalau belinya secara cash berarti cashnya akan berkurang ya sebesar 900. Dan di kolom perlengkapan akan bertambah sebesar 900. Itu ya nanti di persamaan akuntansi. Kalau di jurnalnya pas perolehan ya, berarti nanti kita akan jurnal ya, debitnya supplies ya sebesar 900, kreditnya apakah cash ya, apakah utang, sama-sama di kredit ya sebesar 900. Nih. Ini jurnal ketika perolehan, ketika beli ya. Ketika beli ini masuk di jurnal umum. Nah, nanti di akhir periode kita akan masuk ke adjustment ya. Di jurnal penyesuaian kita akan mencatat berapa sih yang sudah terpakai. Ya, nanti di adjustment-nya kita akan catat yang terpakai. Ya. Yang terpakai ini akan kita catat sebagai beban perlengkapan ya. Supplies expense ya pada supplies ya. Untuk yang supplies yang di sini, perlengkapan yang di sini akan kita kurangi ya. Akan berkurang sebesar yang terpakai. Nah, dan debitnya ini akan kita catat sebagai beban perlengkapan ya, sebesar yang terpakai yaitu 750. Ini nanti di jurnal penyesuaian ya, tidak masuk di neraca saldo, tapi kita nanti masuknya di fase jurnal penyesuaian. Nah, gitu ya Mas Abiyu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, silakan ada lagi.
Izin Bu, Ya, Mbak Fani silakan. tadi mengenai yang beban depresiasi itu hanya untuk aset tetap atau semua yang termasuk dalam supplies equipment perusahaan? Ya. Kalau depresiasi itu aset tetap, ya. Depresiasi itu ada aset tetap, aset yang umurnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang supplies nanti kalau yang di penyesuaian adalah pemakaian, ya, pemakaiannya, ya. Kan bisa jadi selama 1 tahun itu mungkin masih ada sisa, kemudian sudah terpakai semua atau justru mungkin masih utuh gitu ya, akan kita cek ya. Nah, jadi kalau untuk yang supplies ini terkait pemakaiannya seperti apa, ya. Itu nanti akan masuk ke adjustment, ya. Oke. Ibu, saya izin memastikan. Ya, silakan. Berarti untuk kasus yang tadi yang mobil dengan harga 200 juta dan masa pemakaian yang diperkirakan 10 tahun, beban depresiasinya 20 juta ya Bu, dan akumulasi depresiasinya 200 juta. Akumulasi depresiasi itu nanti akan bertambah tiap tahun, ya, akan bertambah tiap tahun. Kalau ini akumulasi depresiasinya kalau di tahun pertama ya, di tahun pertama itu tetap 20 juta. Kalau jurnalnya seperti ini terus. Nah, jurnalnya seperti ini terus sama. Cuman nanti saldo ya, saldo itu berarti ya itu tadi namanya akumulasi ya. Kalau beban depresiasi ya, ini nanti kan sebagai beban ya, masuknya di income statement. Kalau masuknya di income statement, karena tadi nanti akan adanya jurnal penutup ya, maka nanti di akhir periode akan dienolkan dengan adanya jurnal penutup ya. Jadi nanti di periode berikutnya ya, di periode berikutnya saldo untuk depreciation expense itu akan nol lagi gitu ya. Akan nol lagi, kita akan mulai lagi dari awal ya, akan mulai lagi untuk nanti masuk ke dalam income statement ya. Jadi beban sama pendapatan itu namanya adalah akun nominal. Akun nominal itu akan kita gunakan untuk menyusun income statement. Income statement nanti ya setelah kita susun laporan keuangan ya, saldo-saldonya ini akan dienolkan. Gitu. Nanti kalau sudah sampai di jurnal penutup ya. Kalau akumulasi depresiasi ya, ini adalah akun aset. Akun aset itu akun real. Nah, akun real itu tidak boleh ditutup, ya udah dibiarin saja, saldonya itu akan bertambah tiap periode ya. Jadi nanti kita ketika menyusun laporan keuangan ya, menyusun laporan keuangan, saldo akumulasi depresiasi di tahun pertama 20 juta ya. Nanti di tahun kedua ya, di tahun kedua untuk penyusunan laporan keuangan ya, saldo jurnalnya tetap sama seperti ini, cuma saldonya akan bertambah ya. 20 juta saldo tahun pertama ditambah 20 juta dari pencatatan tahun kedua. Nanti yang akan muncul di neraca ya, totalnya adalah 40 juta ya. Nanti akan kita bahas lebih detail ketika sudah menyusun neraca ya. Jadi kalau akumulasi itu jumlahnya akan selalu bertambah tiap periode. Sedangkan beban ya jumlahnya akan tetap terus sama ya. Tapi jurnalnya selalu seperti ini, jurnalnya selalu sama ya. Depreciation expense pada akumulasi sebesar 20 juta. Kalau yang 200 juta ini adalah nama akun hartanya, equipment. Equipment ya, ini beda dengan akumulasi depresiasi, walaupun sama-sama aset. Ya. Nah, mungkin masih agak bingung nanti kalau sudah lebih lama lagi insya Allah terbiasa ya. Apalagi nanti kalau kita sudah mulai masuk detail di jurnal penyesuaian. Ya, jadi kalau pembahasan hari ini sebenarnya sampai sini aja gitu ya. Sampai equipment pada cash. Ini nanti kita bahas di minggu depan khusus mengenai jurnal penyesuaian. Ya. Sudah mengerti Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Siapa lagi? Nah, untuk mencoba menyusun jurnal, kemudian posting ke buku besar, dan menyusun sampai dengan neraca saldo, kita gunakan soal kita yang kemarin saja ya. Kita gunakan yang soal bengkel Paiman ya. Nah, silahkan soal bengkel Paiman itu teman-teman selesaikan ya. Teman-teman selesaikan jurnalnya ya.
setidaknya nanti ini 9.23 ya. Nah, nanti sampai dengan jam 10 setidaknya jurnalnya selesai ya, setidaknya sampai jurnalnya selesai. Nanti silahkan kalian lanjutkan sampai dengan neraca saldo sebagai PR ya. Ini di jam 10 setidaknya output jurnalnya selesai ya. Soalnya masih ada kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ya. Ya. Oke, teman-teman, berarti silahkan mengerjakan dulu ya. Kalau mau Kalau mau off cam silahkan ya. Sudah pakai buku besar belum? Belum ya? Kalian belum boleh keluar kan ya? Ibu izin ngerjakannya di mana, Bu? Kerjakannya di buku biasa aja, di manual buku kan, biasa Bu? aja. Iya, kerjakannya di buku iya, Bu. biasa aja ya, yang kalian miliki. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Ya, selamat mengerjakan dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan sampaikan di chat Zoom ya. Zoom-nya tetap akan saya buka. Tapi saya izin off cam ya. Nah, silahkan tanyakan di situ atau chat di WA group ya. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan ya. Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Berarti selain persamaan akuntansi buat apa lagi, Bu? Persamaan akuntansi kan udah ya? Iya. Nah, ini kalian bikin jurnal ya, buku besar dan neraca saldo. 3 ya. Untuk buku besarnya silahkan kalau mau menggunakan yang tadi yang bentuk sederhana ya, yang T-account juga boleh. Ibu izin bertanya, boleh di Microsoft Excel kan, Bu? Untuk latihan silahkan kalau mau Excel dulu boleh. Tapi nanti kalau yang perlu disubmit kerjakan secara itu ya, tulisan tangan ya. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, Oh iya Bu, kita memang langsung ke jurnal kan Bu? Belum belajar yang laporan keuangan laba rugi perubahan modal. Belum. Nah, ini baru sampai neraca saldo aja, belum. Nanti kalau laporan sudah kita harus bahas dulu yang adjustment ya. Ya Bu. Nah, adjustment itu perlu nanti kalau yang adjustment saya share video dulu ya. Nanti jadi selama seminggu ini kalian pahami dulu. Nanti kita ulang lagi untuk yang adjustment-nya di minggu depan ya. Terima kasih Bu. Oke ya, selamat mengerjakan teman-teman. Berarti ini hanya untuk latihan ya Bu? Iya, ini untuk latihan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Saya izin off cam dulu ya. Baik Bu.